Halo teman-teman, Shalom. Pada saat ini kita akan belajar materi masih seputaran tentang alam dan lingkungan hidup ya. Materi ini adalah lanjutan dari bab sebelumnya. Di sini Ibu akan membahas beberapa hal. Yang pertama tentang tokoh aktivis lingkungan, yang kedua tentang bencana alam dalam perspektif Alkitab, dan yang ketiga tentang tindakan nyata apa yang bisa dilakukan manusia untuk memelihara, menjaga, serta melestarikan alam dan lingkungan hidup. Nah, mari kita membahas topik yang pertama, yaitu tentang tokoh aktivis lingkungan. Apa itu aktivis lingkungan? Nah, aktivis lingkungan di sini merupakan suatu upaya yang terorganisir, atau bisa dikatakan bahwa aktivis lingkungan ini merupakan suatu upaya yang sudah dirancang sedemikian rupa, sudah diatur sedemikian rupa secara terstruktur ya, untuk mempromosikan perlindungan terhadap alam dan lingkungan hidup. Jadi aktivis ini dia mempunyai peran penting untuk menyuarakan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat juga dalam hal mengelola lingkungan, dalam hal merawat, memelihara, melestarikan alam dan lingkungan hidup. Nah, di sini kita akan belajar dari dua tokoh. Sebenarnya ketika kita mau searching atau tokoh aktivis lingkungan itu banyak ketika kita cari di internet. Tetapi di sini mari kita belajar dari dua tokoh aktivis lingkungan hidup yang sangat-sangat menginspirasi. Siapakah mereka? Nah, di sini yang pertama ada Greta Thunberg. Nah, Greta ini dia seorang remaja, teman-teman. Remaja asal Swedia yang berumur 16 tahun. Dia memulai aksinya, memulai tindakannya menjadi seorang aktivis itu mulai pada umur 16 tahun. Nah, ketertarikan Greta ini terhadap isu lingkungan itu sudah sejak kecil, sejak umur 8 tahun. Nah, pada saat itu pun dia memiliki ketertarikan dengan lingkungan karena menonton atau melihat tayangan pencemaran lingkungan, pencemaran air laut di sekolahnya. Sehingga dari situ muncullah rasa peduli dan rasa ketertarikan akan isu lingkungan. Dan kebetulan si Greta ini dia memiliki kelainan, penyakit gangguan ISD yang disebut dengan ISD, yang dimana orang dengan kelainan ini itu memiliki hanya memiliki satu ketertarikan, satu ide saja, sehingga dari kecil dia sudah mendapatkan itu, dia sudah tertarik terhadap isu lingkungan, sehingga itu terus terbawa dalam kehidupannya. Dia melakukan kampanye, protes kebijakan terhadap isu-isu lingkungan yang ada di lingkup masyarakat di sana. Nah, Greta ini menjadi inspirasi. Padahal kita bisa lihat bahwa tadi sudah Ibu singgung juga bahwa dia ini masih umur 16 tahun. Dia sudah memulai aksi perlindungan lingkungan, bahkan dari umur 8 tahun dia sudah tertarik untuk itu. Nah, dia membangun gerakan, teman-teman. Dia membangun gerakan yang namanya School Strike for Climate, atau tindakan bolos sekolah demi peduli lingkungan. Nah, dan juga ada gerakan yang dia bangun dengan masyarakat ya, bersama-sama masyarakat seluruh dunia dengan si Greta ini yang diberi nama Fridays for Future. Fridays for Future. Dari gerakan-gerakan yang dia bangun, dia dirikan ini, dia mengajak jutaan orang, mengajak banyak orang muda bersuara tentang krisis lingkungan hidup, bersuara tentang perlindungan terhadap lingkungan hidup, bersuara tentang
peningkatan kesadaran masyarakat supaya mereka sadar bahwa pentingnya mengelola lingkungan hidup dengan baik. Nah, kemudian ada tokoh yang kedua, yaitu Mina Dewi Sukmawati. Dia berasal dari Indonesia. Ya, kalau tadi kita membahasnya yang berasal dari luar negeri. Di sini ada tokoh aktivis juga yang berasal dari Indonesia, bernama Mina Dewi Sukmawati. Dia berasal dari Padang, yang dimana Ibu Mina ini dia menunjukkan kepedulian nyata terhadap isu lingkungan, ya, itu dengan membangun bank sampah. Membangun bank sampah yang disebut dengan Bank Sampah Lilampeh Minang. Nah, awalnya si Ibu Mina ini hanya sekedar, ya, hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Kemudian dia bergabung dalam organisasi PKK, ya, sebagai ketua kader di desa. PKK sebagai ketua kader kelurahan. Tetapi kemudian itu dia menjadi seorang aktivis lingkungan dengan aksinya, tindakannya dalam membangun bank sampah di desanya. Nah, si Ibu Mina ini karena aksinya tersebut dia dinobatkan, bisa dibilang, ya, dia dinobatkan sebagai perempuan inspiratif. Terhadap lingkungan hidup. Nah, kedua tokoh ini ketika ketika kita lihat aksi mereka, tindakan mereka terhadap lingkungan, kedua tokoh ini memperlihatkan bahwa kepedulian mereka terhadap alam itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana, dari tindakan-tindakan sederhana, dari keinginan kita, dari niat kita, maunya kita untuk melestarikan, untuk menjaga, merawat, mengelola alam. Sebagai remaja Kristen, bagaimana dengan kita? Ya, tentu melaksanakan tanggung jawab sebagai manusia, ya, yang sudah diberikan mandat oleh Tuhan, bahwa ini langkah yang dilakukan kedua tokoh ini yang sangat menginspirasi kita. Ini sudah sejalan dengan apa yang Tuhan kehendaki, bahwa mereka melakukan aksi untuk menjaga, merawat, memelihara lingkungan hidup itu. Lingkungan alam yang kita jaga ataupun tidak di masa kini itu sangat-sangat mempengaruhi keberlanjutan kehidupan kita nanti di masa depan. Sehingga ketika pun kita mengabaikan lingkungan dan alam, kebersihan, kesejahteraan, kelestariannya, maka kita pun yang akan mendapatkan, kita pun yang akan merasakan akibatnya. Nah, sekarang kita masuk pada topik kedua, tentang bencana alam dalam perspektif Alkitab. Nah, teman-teman, secara umum bencana ini dipahami sebagai sesuatu yang merugikan, yang menyulitkan, yang menyusahkan, memberikan penderitaan hidup bagi manusia. Itu bencana dipahami secara umum. Ketika kita berbicara tentang bencana alam, berarti itu suatu bencana, ya, yang datangnya itu dari alam. Nah, ada dua faktor yang mengakibatkan bencana alam itu terjadi. Yang pertama, faktor alam itu sendiri, yang dimana faktor alam ini adalah suatu bencana yang terjadi secara alamiah, dari alam itu sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya gunung meletus, tsunami, yang bencana-bencana ini tuh terjadi bersifat alamiah. Nah, kemudian faktor kedua adalah faktor manusia. Kita tahu bersama, Ibu juga sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa manusia ini memiliki peran penting, ya, dalam mengelola
alam dan lingkungan hidup, dalam melestarikan alam dan lingkungan hidup, dalam menjaga juga. Tetapi terlepas dari itu, manusia pun yang mengakibatkan, yang memiliki potensi terbesar untuk merusak alam dan lingkungan hidup. Dengan bagaimana manusia merusak, dengan perilaku mereka, bagaimana mereka memperlakukan alam dan lingkungan hidup. Apa tindakan-tindakan yang mereka lakukan yang dapat merugikan dan mengakibatkan bencana alam itu, seperti membuang sampah di sungai, ya, penebangan pohon liar, membakar hutan, ya, penebangan pohon liar tanpa menanam ulang atau reboisasi dikenalnya. Itu hal-hal seperti itu yang bisa membuat atau mendatangkan bencana alam. Nah, ketika kita berbicara dalam perspektif Alkitab, bagaimana bencana alam dalam perspektif Alkitab? Banyak sekali peristiwa-peristiwa di Alkitab yang terjadi seputaran atau berkaitan atau tentang bencana alam. Contohnya seperti air bah, ya, air bah di zaman Nuh, yang dimana Nuh dan keluarganya diselamatkan oleh Allah dengan cara mereka disuruh Allah untuk membuat bahtera, untuk menyelamatkan diri dari air bah yang besar. Di situ Allah menghukum manusia, Allah murka terhadap manusia di seluruh bumi yang sudah sangat-sangat menyimpang dari apa yang Allah maksud, sehingga hanya Nabi Nuh dan keluarganya yang setia, taat pada Tuhan dan perintahnya, sehingga hanya Nabi Nuh yang diselamatkan. Bencana alam di dalam Alkitab itu tidak terjadi tanpa maksud dan tujuan Allah. Dalam perspektif Alkitab, bencana alam itu terjadi tidak semata-mata terjadilah, tetapi ada maksud dan tujuan Allah di dalam. Sama seperti peristiwa Nuh. Di sini Allah punya maksud. Kenapa? Untuk menghukum mereka yang sudah terlalu menyimpang dari kehendak Allah. Menghukum manusia bumi yang sudah terlalu menyimpang dari ajaran Allah. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa Allah bisa mendatangkan bencana alam ke bumi itu karena perbuatan kita, dosa kita, karakter perilaku hidup kita yang sudah tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dari sini kita sadar bahwa apapun yang Allah kehendaki, perintahkan di dalam kehidupan kita itu penting dan wajib dan harus kita lakukan. Salah satunya tadi, memelihara, menjaga, mengelola bumi, alam, dan lingkungan hidup dengan baik. Bencana alam yang terjadi dalam perspektif Alkitab itu terjadi karena Allah mau mengajar kita. Allah mau memberi pengajaran, penghukuman kepada kita atas apa yang sudah kita lakukan kepada Allah. Nah, pada saat ini kita akan masuk pada pembahasan yang ketiga atau topik yang ketiga, yaitu tindakan nyata yang dilakukan manusia untuk menjaga, merawat, memelihara alam dan lingkungan hidup. Seperti yang sudah Ibu singgung sebelumnya, bahwa manusia diberikan mandat oleh Allah, diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk menjaga, memelihara, merawat alam dan lingkungan hidup. Nah, di sini kita tidak hanya berbicara tentang karena saya orang Kristen, makanya saya memiliki tanggung jawab itu, Allah memerintahkan saya. Tidak, teman-teman.
Tanggung jawab ini diberikan kepada semua manusia tanpa terkecuali, tanpa memandang Anda siapa, latar belakang kehidupan Anda seperti apa. Semua manusia memiliki tanggung jawab yang sama, yaitu menjaga, merawat, memelihara alam dan lingkungan hidup. Nah, kemudian tindakan-tindakan seperti apa yang bisa dilakukan oleh manusia untuk menjaga, merawat, serta melestarikan alam dan lingkungan hidup? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga, merawat, memelihara alam. Ada beberapa hal di sini akan dibahas. Yang pertama, menghindari budaya konsumtif dengan menerapkan 3R. Apa itu 3R? 3R di sini ada reduce, reuse, dan recycle. Yang dimana reduce ini berbicara tentang penggunaan barang berulang-ulang. Artinya jangan lebih banyak menggunakan barang sekali pakai, langsung buang, gitu ya. Kemudian yang kedua ada reuse, yang dimana kita memanfaatkan atau kita menggunakan ulang barang yang sudah ada. Misalnya toples, plastik contoh, itu sebenarnya sudah tidak terpakai untuk tempat apapun di dalam rumah. Kita bisa menggunakan ulang dengan cara menjadikannya sebagai pot bunga. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga recycle, yang dimana ini berbicara soal mendaur ulang sampah, mengelola ulang sampah dengan membuat sesuatu yang akan juga bermanfaat. Nah, di sini yang kedua tentang menghemat air dan juga listrik. Yang ketiga tentang penghijauan dan reboisasi, penanaman ulang pohon, menanam pohon dan juga penanaman ulang pohon ketika adanya penebangan dan juga kebakaran hutan. Kemudian tidak membakar sampah untuk mengurangi polusi. Itu salah satu contoh ya, untuk mengurangi polusi agar udara ini masih segar untuk dihirup, supaya tidak terjadi yang namanya pencemaran udara. Nah, semua tindakan-tindakan ini menjadi wujud nyata iman dan juga tanggung jawab kita terhadap Allah yang sudah memberikan mandat kepada kita dalam menjaga, memelihara lingkungan. Nah, bagi remaja Kristen, langkah-langkah sederhana tersebut bisa kita lakukan menjadi cara praktis untuk menunjukkan kasih kita kepada Allah. Kita bisa mulai dengan hal-hal sederhana seperti tidak membuang sampah sembarangan, jangan terlalu banyak menggunakan barang sekali pakai, dan sebagainya. Ya, hal-hal sederhana itu sudah menunjukkan bagaimana kita adalah orang yang bertanggung jawab akan Allah, menjaga, memelihara, merawat alam dan lingkungan. Karena ini sangat berpengaruh juga buat masa depan kita. Ya, masa depan keberlanjutan kehidupan di masa yang mendatang. Jadi demikian materi yang Ibu sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan memahami. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.